Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh dengan persaudaraan dan persahabatan sejati. Saudara, seperti biasa, Rabu pagi kita akan ikuti pengajian di Masjid Darul Mustaqim, Rumahan Banteng 3, Jakal, KM 8, Yogyakarta. Selamat mengikuti. Ini tadi pagi saya bongkar-bongkar kitab ini, ya segini yang kita lewati. Cuma saya nggak tahu yang nyantol sama kita ini berapa. Kayaknya perlu ada ujian nih. Nah, baik, nggak apa-apa. Kita lanjut ya Ibu sekalian. Jadi saya ingin mengingatkan kembali. Sudah banyak yang kita bahas tentang ibadah dan lain-lain dan seterusnya itu. Tapi saya kira penting untuk kita mengingatkan kembali. Ya. Kita mulai dari ada ibadah yang sifatnya fardhu ain. Nah, ibadah fardhu ain saya bacakan ini. Wa hiya ibadat al-matlubah min kulli muslimin bi aini. Itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah secara personal bagi setiap individu muslim. Maka disebut dengan fardhu ain. Ain itu mata. Jadi fardhu ain itu artinya ain ya diri kita juga pada setiap individu di antara kita. Maka yang fardhu ain ini tidak dapat diringankan kecuali ya memang tidak ada keringanan. Pilihannya harus dilaksanakan. Tidak boleh diwakilkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan harta zakat harta, haji ke Baitullah Al-Haram di Mekah, itu wajib secara individu. Tapi tentu wajib yang individu ini nanti tergantung kepada seperti apa kondisi kita masing-masing. Yang kedua, ada yang fardhu kifayah. Wa hiya ibadat al-matlubah min majmu'il muslimin la jami'ihim. Ibadah yang diharuskan oleh Allah dari sekelompok saja di antara kaum muslimin dan kita ditunaikan oleh sekelompok kaum muslimin, maka kewajiban itu kemudian menjadi gugur. Nah, kewajiban itu menjadi gugur. Contohnya apa? Mesti nomor satunya itu sholat jenazah. Saya nggak mau nyebut sholat jenazah walaupun benar. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Walaupun itu sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tetapi jika sebagian orang sudah melaksanakan, berarti syiar itu sudah selesai. Mohon maaf loh, ekstrimnya kalau panjenengan sengaja tidak sholat Idul Fitri atau Idul Adha, secara hukum tidak ada masalah. Cuma rugi aja. Tapi kalau ditanya dosa nggak ada dosa. Tapi kalau di satu kampung nggak ada sama sekali yang sholat Id, semuanya dosa. Karena tidak ada yang menegakkan syiar Allah. Apalagi yang lain, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau dakwah ini beda. Kalau dakwah itu wajib hukumnya setiap pribadi. Hati-hati loh dakwah. Karena perintahnya itu personal. Ud'u, he orang beriman, bukan bukan. Kalau dikatakan aqimus sholat, tegakkanlah oleh kalian, maka banyak para ulama mengatakan sholat itu dikabulkan kalau dilakukan secara berjamaah, terutama bagi bapak-bapak. Kalau mama itu wajib. Tapi boleh nggak sholat di masjid? Boleh.
hadisnya itu jangan dipaksa, jangan dilarang. Jadi kalau bagus sholat di masjid, bagus nggak boleh dilarang. Tapi kalau bagus melewat nggak boleh juga, sudah bagus. Emang hadisnya kayak begitu. Tapi kalau istri nyaman sholat di masjid, nggak larang. Di masjid ini banyak lagi manfaat yang kita dapatkan. Ya. Nah, itu dakwah. Dakwah itu wajib bagi setiap individu muslim. Ya, ngajari anak itu dakwah. Nah, nanti kalau ini seperti ini, itu juga dakwah. Jadi jangan dipikir dakwah itu rumit. Nah, ya, ngajari anak. Nah, nanti azam misalnya masih kecil, azam, kamu habis megang apa yang anak tutup sampah itu SOP-nya harus kembali ke keran cuci tangan. Itu dakwah. Nggak pakai dalil, nggak usah. Ya, kita punya anak, kalau keluar rumah walaupun masih kecil, biasakan dia kemudian menggunakan pakaian yang standar. Walaupun masih kecil, itu dakwah. Dan seterusnya. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Nah, jadi kapan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan? Ketika tidak satu pun orang mengajak kepada kebaikan. Ya kan? Kalau di sini kita nggak kerasa, tapi coba ibu di Jepang, di negara-negara individual kayak begitu, di Eropa. Orang itu hidup sendiri, mati sendiri. Jadi Jepang itu atau di negara-negara yang punya paham sekularisme, individualisme, nggak ada orang saling apa, ayo ngaji pun nggak ada. Tapi kalau suatu saat di Banteng ini sama sekali nggak ada orang mengajak kepada kebaikan, maka pada saat itu wajib harus ada yang mengajar. Tapi ini masjid memfasilitasi kita, berarti yang lain sudah gitu. Oh, ada di situ ada kemungkaran, tidak ada orang melarang, maka wajib setidaknya melaporkan kepada aparat. Misalnya ada rumah dicurigai, wah ini rumah ini kayaknya apa ini, sudah jarang bergaul dengan warga, datangnya malam, kemudian apa-apa, nah, itu minimal lapor kepada Pak RT RW. Nanti dilaporkan kepada aparat. Nggak usah digerebek sendiri dalam tugas kita. Kalau ingin minta klarifikasi ya cukup, nggak usah semua warga menuju, cukup Pak RT, Pak RW, itu saja biar tertib. Jangan sampai juga nahi munkar malah bikin kacau. Nah, itu pentingnya itu. Jadi di antara ibadahnya Pak Harto kayak gitu kan nggak sadar dengan dulu yang bikin sistem hidup masyarakat kayak gini zamannya beliau ini. Kalau di Saudi susah orang RT apalagi arisan RT udah ngaji kayak gini, ngaji gini nih. Walaupun dia profesor di Universitas Madinah, tapi kalau nggak punya izin dari negara nggak boleh mengaji. Ya, pengajian di sana itu diatur negara. Di sini paling tinggi Mas Tommy coba. Jadi kalau orang sini kan ngaji kebangetan, memang kebangetan. Kalau di Saudi negaranya tertutup, semuanya diatur oleh negara. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, sholat jenazah juga masuk, memandikan jenazah juga masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ada juga ibadah kita selain itu ada yang disebut dengan sunnah. Kita sebenarnya sudah paham semua. Ada sunnah itu definisinya begini. Jangan mengatakan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan begitu definisinya. Walaupun secara fikih benar. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Sayang. Karena orang kalau mati itu nanti teriakannya itu apa yang menjadi ibadahnya sebetulnya dia bisa tapi dia nggak kerjakan. Jadi kita lah di sini ya.
habis ngaji, jam lagi ngaji selesai. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, kalau jenengan masih punya wudu, kita bagus akhiri dengan sholat 2-4 rakaat, sholat duha. Karpetnya bersih, masjidnya cantik, bagus lagi karpetnya dikasih minyak wangi, ya kita sujudnya betah gitu, sayang aja. Coba ibu lihat orang-orang di Palestina, coba masjidnya dihancurkan, dalam porak-poranda bekas-bekas beton itu mereka masih menunaikan sholat berjamaah. Jadi kalau malaikat yang bertugas di Gaza datang ke Banteng, kok masjidnya gitu-gitu aja, kayaknya marah banget. Iya ya. Nah, lihat saudara-saudara kita dibom, dibunuh, rumahnya hancur, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, umum kita ketahui persoalan. Maka yang kita ingatkan, poin yang pertama adalah kalau dulu di sini kita sempat membahas ada 3 rukun beribadah. 1, cinta kepada Allah, 2, takut kepada Allah, ketiga itu apa? Ada raja, kemudian ada khauf, yang satu lagi adalah mahabbah, ada cinta. Nah sekarang itu dasar biasanya orang beribadah. Ya, kan? Rasanya sulit kita akan berwudu di jam 3 dini hari kalau memang kita tidak punya rasa cinta di hadapan Allah. Apalagi jangan punya ngaji itu tidak sekedar bacain, tapi mushaf itu letakkan di depan tempat sholat, dan kita bisa beli itu ya, tempat dudukan. Kalau nggak ada dudukan mushaf itu ya pakai kursi atau meja. Coba itu, jadi pas baca itu nggak perlu kemudian, karena kalau mengandalkan hafalan, paling nanti sholatnya sholat tahajud walaupun 11 rakaat, nanti suratnya itu kan yang dibolak-balik. Qul huwallahu ahad, wal asri, wal asri. Nah, coba jenengan pakai mushaf. Kalau pakai mushaf, kalau lancar alhamdulillah. Tapi kalau tidak lancar, malah diberi pahala lebih. Sudah tidak lancar masih berupaya, dia dapat pahala atas upayanya. Jadi mushaf itu taruh begini, mau pendek berarti 1 halaman dibagi 2. Ya, kalau mau 2 rakaat, maka 1 halaman ini 1 rakaat, gitu saja. Tapi dibaca, terus besok malam di apa? Dibalik lagi, terus nanti khatam Quran itu khatamnya dicatat oleh Allah dalam keadaan sholat. Nanti hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sholat dan membaca Al-Quran sekaligus. Jadi nggak usah kemudian dipaksa dibolak-balik terus, kulhu besok kulhu lagi, paling tinggi inafaina bolak-balik, alam nasroh, alam taroh gitu. Ya nggak apa-apa, cuman saya. Ya. Oh ini mushafnya terlalu kecil, beli yang gede. Ada mushaf tahajud, jadi boleh taruh di depan. Boleh. Saudara, demikianlah pengajian Rabu pagi di Masjid Darul Mutakin Perumpanteng 3 Jakal KM 8 Yogyakarta pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah berkah dan rahmah bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.